Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum untuk pertemuan yang ketujuh. Praktikum ini praktikum 7B, di mana yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah proses, membuat create data, update data, dan delete data. Di mana pada praktikum 7B tadi kita sudah menghasilkan sebuah web, di mana web tersebut sudah dapat menampilkan data yang dari API. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan create, update, dan delete pada web tersebut. Seperti apa caranya? Mari kita lakukan bersama-sama. Nah, ini modul 7B sudah saya buka ya. Jadi di modul 7B ini ada proses create, update, dan delete. Untuk mengerjakan modul B ini, teman-teman harus sudah menyelesaikan praktikum yang ke-6, praktikum 7A, barulah teman-teman bisa mengerjakan praktikum 7B. Kenapa? Karena ini semuanya akan terus berkelanjutan dari praktikum 6. Baik ya, yang pertama kita sudah tidak perlu lagi mengcopy folder praktis 6 ke praktis 7 ya. Kenapa? Karena sudah kita lakukan tadi di 7A. Selanjutnya kita akan mengerjakan pada praktis 7. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah fungsi untuk menambah sebuah data ya, untuk melakukan create. Dimana kalau kita menggunakan Postman itu alamatnya adalah ini ya, index.php.quote ya. Nah, di sini kalau menggunakan Postman, teman-teman wajib menggunakan student ID, title, dan description, dan image. Image ini sifatnya opsional, boleh pakai gambar atau tidak. Nanti jika sudah, maka tampilan akan muncul di halaman. Nah, untuk memulainya, kita akan membuat sebuah tombol ya. Tombol di mana tombol ini nanti dia akan menghasilkan sebuah tombol dengan teks add quote, di mana di dalamnya akan mengimplementasikan fungsi JavaScript ya. Jadi on click itu berarti tombol itu akan bekerja ketika diklik. Nanti akan memanggil sebuah modal namanya call input modal function ya, terus stringnya diisi add quote. Oke, sekarang mari kita tambahkan pada VS Code-nya. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian itu ya, cardnya letakkan di bawah paragraf ya, bawah paragraf. Ini paragrafnya, ini ada view. Oke, sebentar. Oh, bukan di card ya, tapi di ini ya, something short and leading, berarti yang ini ya, di bawahnya paragraf ini. Oke, kita tambahkan sebuah button di sini. Nah, ini membuat button tapi tidak menggunakan elemen button ya, tapi menggunakan elemen A atau untuk membuat link. Nah, karena kita menggunakan bootstrap, sekalipun ini bukan elemen button, dia tetap bisa menghasilkan tampilan seperti button ya, karena di dalam kelasnya kita panggil button di sini. Nah, kita akan coba hasilnya. Oke, add quote sekarang sudah ada di sini, tapi kalau kita lihat di konsol, saya ulangi, saya tekan tombol add quote, dia error karena fungsi call input modal is not defined ya, belum didefinisikan. Jadi kita harus mendefinisikan dulu. Untuk mendefinisikan, kita akan menambah sebuah fungsi namanya call input modal ya. Kita copy ini fungsinya, letakkan di dalam script JavaScript-nya ya, di dalam oke, dalam sini, berarti di sini juga boleh, nggak apa-apa. Jangan lupa kita rapikan. Oke, sekarang kita coba apakah sudah berhasil ya. Kita coba tekan tombol add quote, masih belum running ternyata. Oke, kita lihat dia harus memanggil quote input modal ya, ID quote input modal. Di sini memang belum ada, belum kita buat modalnya.
kita akan tambahkan modalnya, yaitu ini. Jadi nanti kalau ini sudah kita masukkan, kita di sini akan mempunyai dua buah modal ya. Modal yang pertama adalah untuk view detail, modal kedua adalah untuk melakukan create atau melakukan update ya. Oke, kita coba dulu copy. Perlu perhatian ya, biasanya nanti kalau copy dari file PDF ada beberapa karakter yang hilang. Nanti kalau misal ada error, pastikan itu bukan karena ada karakter yang hilang ya. Ini perlu diperhatikan. Terus dirapikan. Cukup banyak ini ya. Oke. Cukup banyak yang harus dirapikan ya, supaya nanti codingnya ketika teman-teman melakukan coding itu enak, indennya sudah sesuai. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, cukup ya. Nah, dengan ini seharusnya nanti ketika tombol add-nya ditekan, dia sudah bisa ya. Kita coba. Oke, sudah ya, sudah muncul. Nah, di dalam modal ini ada kolom title, ada kolom description, sama ada kolom buat pilih image ya. Coba kita lihat. Ini adalah modal yang tambah data, lalu ini modal untuk detail data ya. Coba kita lihat yang tambah datanya dulu. Dia di sini ada input. Ada dua buah input, yaitu input quote ID dan student ID, tapi statusnya hidden. Coba kalau hiddennya kita hapus, nanti dia akan kelihatan. Nah, ini ya kelihatan. Karena ini sifatnya adalah hanya untuk menampung ID saja. Jadi ini tidak perlu ditampilkan kepada user. Maka dari itu kita perlu menambahkan type hidden supaya kolom tersebut tidak nampak ya. Lalu ada input title yang ini ya, ini. Lalu ada text area untuk description, itu yang ini. Lalu ada input file ya, tipenya file, berarti yang ini. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan sebuah fungsi namanya read URL. Ini bertujuan untuk membaca membaca image yang sudah pernah tersimpan. Jadi nanti ini juga selain digunakan untuk add, juga digunakan untuk edit. Maka dari itu, karena ini untuk edit, maka kita perlu membaca gambar yang sebelumnya sudah pernah diinput ya. Nah, ini fungsinya untuk membaca sebuah gambar. Ini kita bebas masukkan saja, yang penting ada di dalam script ya. Ada di dalam script. Oke, seperti ini. Ini tidak akan bekerja apapun karena kita masih belum menggunakannya nanti. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan fungsi tersebut. Kita akan jalankan ketika kolom gambar itu telah terisi gitu ya. Oleh karena itu, elemen input gambar akan kita gunakan sebagai trigger untuk menjalankan fungsi read URL. Nah, jadi ketika gambar ini nanti diisi, ketika kita memilih gambar gitu ya, nanti gambarnya akan muncul di sini. Nah, triggernya adalah ketika modal input form image-nya itu berubah. Sekarang kita coba cari modal input form image, itu ada di mana? Ada di sini ya, tepat sekali pada input file ya.
Jadi otomatis nanti berdasarkan ID ini fungsi read URL-nya itu akan bekerja. Oke, sekarang kita tambahkan kodenya di coba kita tambahkan di sini. Nah, harusnya sudah berhasil ya. Kita coba. Oke, image-nya langsung kebaca gitu ya. Begitu pula nanti kalau kita melakukan edit, image yang akan diedit itu juga akan muncul seperti ini. Oke, mudah ya. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya kita akan membuat agar ketika tombol save-nya itu ditekan, maka JavaScript akan memerintahkan untuk menyimpan data pada kolom ini ya, pada kolom ini nanti untuk disimpan ke server. Jadi kita harus membuat fungsi baru lagi ya. Fungsi ini ketika modal input formnya itu dilakukan submit ya. Coba kita cari modal input form itu yang mana? Modal input form. Modal input form ini ya. Nah, ini form. Jadi form itu dia dapat disubmit. Ketika form itu disubmit, maka proses simpan dilakukan. Nah, yang memerintah submit itu apa? Kita lihat di sini. Di dalam form ini ada button ya. Ada button untuk menekan tombol save. Kalau kita lihat di sini, tombol ini berarti ya. Tombol ini dia memiliki sebuah type namanya submit. Oleh karena itu ketika tombol ini ditekan, maka form ini akan melakukan submit. Ketika submit dilakukan, maka mana tadi ya? Submit. Oh, belum di copy ya. Oke, ketika submit dilakukan, maka fungsi ini akan bekerja. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba copy. Ini letakkan di dalam dokumen ready function ya. Jangan di atas ini, tapi di dalam dokumen ready function. Oke, sini. Seperti sini. Kita rapikan. Oke, aman. Ini insert ya. Kita belum punya fungsi insert, kita belum punya fungsi update. Jadi ketika nanti ini dieksekusi pasti akan terjadi error ya. Kita coba tes save. Nah, error. Insert quote is not defined. Itu artinya fungsi insert masih belum dibuat. Sekarang kita akan membuat sebuah fungsi insert. Nah, ini fungsi insertnya nih. Fungsi insert ini letakkan saja di dalam script ya. Letakkan saja di dalam script di sini. Kita rapikan. Seperti ada yang error nih ya. Oke, nanti kita coba pelan-pelan kita rapikan dulu. Seperti ada kurung kurawal yang belum terbawa ya. Oke, kita coba. Harusnya dia pasangannya dengan ini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan ya. Kita coba pelan-pelan. Kita rapikan terlebih dahulu. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Oke. Terus ketika selesai, ini kita majukan satu. Ketika selesai, ini ada yang kurang satu ini ya sepertinya. Ini harusnya sambung ya, jangan pisah. Oke, nah ini nggak jadi. Oke, aman. Oke, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu fungsi insert quote ini ya. Dari mana nih? Dari insert quote.
Oke, kurang satu fungsi lagi. Ya, seperti ini. Nah, satu insert quote ini dia akan mengeksekusi sebuah URL ya. Ini URL-nya juga nanti teman-teman hati-hati kalau ada spasi-spasinya nih. Ternyata hasil kopas seperti ini ya. Ini harus hati-hati. Oke, kita ulangi. Di dalam fungsi insert quote ini kita akan mengirim sebuah URL ya. URL-nya adalah ini. Ini sama dengan yang kita lakukan ketika kita akan melakukan insert. Ini ya. Ini untuk menambah data. Jadi yang pertama gunakan post ya. Postnya sudah. URL-nya kita lihat sudah sama. Sudah ya. Tipe datanya JSON. Lalu di dalamnya, nah kita akan perlu student ID, title, description, sama image name. Ini tidak perlu dimasukkan di sini karena dia sudah ada di dalam modal yang kita buat tadi. Coba yang modal yang kita buat tadi, modal ini ya, buat input. Oke. Student ID, coba kita cari student ID, sudah ada. Title sudah ada. Description sudah ada. Image name juga sudah ada. Oke, itu artinya ketika modal ini di submit, dia akan menyimpan datanya itu ke dalam sebuah variabel namanya variabel data. Nah, variabel data ini akan dikirimkan ke dalam server ini, gitu ya. Ketika berhasil, maka dia akan coba kita lihat, dia akan melakukan get quote ya. Get quote itu berarti fungsi ini. Jadi akan mengeksekusi get quote lagi ke alamat ini dengan name yang dengan name. Sebentar, coba name-nya. Oke, sip. Sebentar ya. Name-nya itu harusnya masuk di session storage. Oke, kita coba dulu saja ya. Berhasil atau tidak. Kita coba. Tes. Simpan. Field tidak boleh kosong. Oke, berarti ada yang error nih. Coba kita cek lagi. Karena field tidak boleh kosong, kemungkinan ada penulisan name yang tidak sesuai. Student ID, code ID, description, image name. Oke, aman ya. Kita ulangi lagi. Simpan. Masih sama ya. Field tidak boleh kosong. Ada field atau ini karena gambarnya masih kosong ya. Kita coba. Oke, masih field tidak boleh kosong. Oke, kita cari ya penyebabnya. Kita lihat ya, kalau di coding itu bukan di coding ya. Di sini kita harus memasukkan student ID ya. Student ID-nya harus ada isinya. Nah, sekarang kita cek nih, student ID yang ini, yang di hide ini, apakah sebenarnya sudah ada ID-nya atau belum ya? Kita coba. Kita refresh. Nah, kita kan tidak tahu ya apakah kolomnya itu sudah ada ID-nya atau belum. Biar tahu hide-nya, kita hapus dulu saja ya. Nah, oke, ini penyebabnya ya. Ternyata kolom student ID itu masih kosong. Makanya dia tidak dapat diinputkan. Kenapa? Karena syaratnya adalah agar dapat input, maka ini wajib diisi ya student ID-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu nih. Di mana kita harus mengisi student ID. Kalau kita lihat turun ke bawah. Nah, disinilah kita perlu mengisi student ID. Jadi kita harus mengisi student ID dan name ke dalam session ya. Maka dari itu di atas tadi name-nya ini akan diambil dari
session, dan student ID juga nanti akan diambil dari session. Mana ya tadi ya, student ID yang diambil dari session. Ini ya, student ID juga diambil dari session. Karena session kita belum buat, maka pastilah kosong ya. Sekarang kita akan coba buat terlebih dahulu yang ini. Kita letakkan di dokumen ready function ya, jangan yang di luar, tapi yang di dokumen ready function. Oke, di sini. Ini jangan lupa URL-nya pasti ke enter nih. Lalu masukkan student ID sama name ya. Name-nya saya masukkan 789. Student ID-nya saya lupa tadi. Student ID-nya adalah 316. Oke, 316 sampai sini aman ya. Aman. Sekarang kita coba. Kita ulangi, kita add. Nah, student ID sudah terisi secara otomatis. Nah, ya kan? Sekarang barulah kita akan coba simpan. Tes ya, simpan. Data quote ditambahkan. Kita lihat tesnya mana tadi? Ini sudah muncul ya, yang tadi diinputkan lewat web. Sekarang kalau kita cek yang tes itu lewat Postman ada atau tidak ya, kita coba send. Ini nama ini ya, yang tes ini mana ya, tes ini ya, yang tes sudah masuk. Oke, sip, mantap ya. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Proses create-nya masih belum selesai, karena ketika tadi kita melakukan input, dia tidak langsung melakukan reload ya. Sekarang tes 2 nih, simpan. Nah, dia masih kosong. Kita perlu masih ada yang perlu ditambahkan. Sekarang kita harus menambahkan ajak setup case files ya. Jadi ini ketika browser akan merekam data JSON yang di request pada case, sehingga jika request yang dilakukan sangat dekat dengan request yang sebelumnya, maka data JSON yang diambil bukanlah dari server, melainkan dari case. Nah, ini juga perlu ditambahkan ya, supaya nanti ketika ada update data, itu datanya langsung muncul, tidak mengambil dari case ya. Jadi case-nya harus kita false-kan terlebih dahulu di dalam function getQuote ya. Function getQuote. Nah, di sini sudah. Terus oke, sampai sini sudah ya. Nanti yang terkait ketika menambahkan data, coba tes 3 save. Oke, di sini masih belum muncul. Kita lihat di bagian berikutnya ya. Oke, aman ya untuk create. Saya rasa semuanya aman, tidak ada masalah. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu melakukan update data. Pada tahap ini kita akan membuat masing-masing data agar dapat dilakukan edit ya. Yang pertama kita tambahkan dulu tombolnya, tombol edit ya, sama tadi seperti menambahkan tombol beda, tapi ini letaknya di sebelah view, berarti ada di sini ya nanti ya. Ini untuk view, sebelah view nanti akan ada tombol editnya. Oke, kita tambahkan view ini. Oke, view, cek sudah muncul tombol editnya. Oke, hanya masih belum memiliki sebuah fungsi. Nah, sekarang kita akan menambahkan fungsinya di getQuote ya. getQuote ini adalah di getQuote. Oke, ini getQuote. Oke, bagian sini ya. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan on-click otomatis gitu ya. On-click otomatis di dalam setiap cloning yang dilakukan. Tujuannya adalah agar
detail yang dibuka itu adalah sesuai dengan detail yang dipilih. Oke, ini gitu ya, sesuai dengan detail yang dipilih. Nah, untuk melakukan edit pun sama ya. Jadi ketika melakukan edit ini berarti yang diedit adalah ini. Ketika mengedit ini yang diedit adalah yang ini. Jangan sampai terbalik-balik gitu ya. Sekarang kita akan tambahkan itemnya dulu di sini. Item ini seperti ini. Ini kita rapikan dulu ya, jangan kepotong-potong nih. Ini juga kepotong, lalu ini juga kepotong. Oke. Nah, di sini kita akan melihat ada on click lagi ya, di edit detail. Ada on click lagi, lalu yang dipanggil adalah call input modal. Kita coba cari call input modal. Berarti yang ini ya. Oke, berarti ketika nanti tombol editnya ditekan, ketika tombol edit ditekan ini, dia akan menjalankan ini. Lalu dia akan membangunkan sebuah modal yang memiliki ID quote input modal. Kita coba cari modal yang memiliki ID quote input modal. Oke, ternyata ini ya. Berarti nanti yang akan show modalnya adalah modal yang ini. Oke, sekarang kita coba. Masih belum running. Oke, coba. Masih belum ya. Oke, kita lihat. On click. Oke, edit. Oke. Kemungkinan sama nih. Ada yang terhapuskah? Aman sih ya. Aman. Oke, berarti masih belum. Oke, kita coba lanjut dulu ke bagian berikutnya. Ini ya, kita tambahkan sebuah kondisi if di sini. Nanti kita akan pelajari if-nya itu untuk apa. Nah, jadi if ini dia adalah untuk mendeteksi jika student ID-nya student ID-nya yang nampil di sini adalah tidak sesuai dengan student ID-nya saya, maka tombol editnya akan dihilangkan. Tujuannya adalah untuk agar tidak dapat mengedit milik orang lain. Oke, tadi saya lihat ada milik mahasiswa ya. Nah, ini milik mahasiswa sudah buat. Karena ini bukan milik Bruce Banner, maka tombol editnya tidak ada gitu ya, tapi view-nya bisa diklik, editnya yang tidak bisa. Oke, selanjutnya kita masih belum bisa ya tombol editnya. Oke, kita coba cari permasalahannya ada di mana. Cari di sini ya. Oke, ketemu. Jadi di sini kalau kita lihat edit detail hanya ada satu, berarti dia ID-nya tidak ada. Kemungkinan stripnya ini hilang. Kita coba. Oke, sekarang sudah ada 2 dan 3. Oke, harusnya setelah ini berhasil. Nah, oke, sudah ya, berhasil. Jadi ini akan langsung terpanggil. Quote ID-nya langsung terpanggil di sini. Sedangkan kalau kita melakukan add, quote ID-nya jelas kosong ya, karena kita membuat baru. Tapi kalau kita mengedit, maka quote ID-nya harus ditampilkan supaya sesuai. Kalau kita lihat fungsi dari edit itu kita harus memasukkan quote ID ya. Itu. Oke. Di sini saya sambil cek rekamannya ya. Barangkali ternyata rekamannya terputus. Oke, selanjutnya nilainya masih belum nampak ya di sini ya. Kita cek apa yang salah dari sini. Kenapa nilainya masih belum nampak? Oke.
harusnya aman sih, bisa kita coba. Masih belum ya, kita cek di sini karena dia runningnya di sini. Saya akan coba panggil konsol di sini. Saya akan panggil title-nya dulu, apakah ada. Oke, edit quote-nya ada. Sekarang name-nya ya, name-nya tes 2, harusnya dia muncul di title. Kenapa tidak muncul? Oke, kita coba. Oke, apakah karena sepertinya yang bagian di atas itu stripnya juga hilang. Kita coba lihat modal input form title ya, modal input form title. Pada bagian modal edit ya, modal edit, modal oke, ini ya, ini harusnya ada stripnya, ini harusnya ada stripnya. Udah, kita coba lagi. Oke, tes masuk, description masuk, image-nya juga masuk. Oke, masuk ya. Oke, sip. Hanya ini view-nya masih error, nanti kita cari ya penyebabnya. Oke, berhasil. Selanjutnya fungsi simpan update-nya itu masih belum ya. Jadi kita harus buat dulu fungsi untuk simpan update ya. Ini kita copy, ini adalah fungsinya. Nanti kita akan pelajari di sini di dalam ya. Kita copy dulu saja. Biar rapi, ini saya tutup. Nah, ini karena posisinya tidak pas. Maju satu lagi, oke. Ini saya tutup, call inputnya saya tutup, ini saya tutup. Nah, keuntungannya kalau kita ngodingnya rapi, ini akan sangat enak sekali ya, seperti ini. Jadi kita bisa mengkolaps. Nah, jadi kita bisa lihat ada berapa fungsi di dalamnya di sini. Nah, kita akan buat fungsi baru, nama fungsinya adalah update quote ya. Nah, oke, ini sama, kena enter. Oke, kita rapikan. Oke, ini pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini. Oke, ini kurang satu lagi ya. Oke. Nah, gini enak rapi ya. Selanjutnya oke, kita akan coba pelajari ya isinya ya. Update ya, update quote. Update quote ini URL-nya adalah ini. Kita lihat sama nggak dengan yang ada di Postman untuk update-nya. Sama ya. Lalu gunakan type-nya post ya. Oke, sama. Form datanya dia membutuhkan quote ID, title sama description. Oke, sejauh ini saya rasa aman. Kita akan coba jalankan untuk melakukan edit. 4 saya tambahkan gambar, save. Oke, 34 sudah ada gambarnya, berhasil ya untuk editnya. Oke, lanjut lagi. Ini sepertinya terakhir ya. Oke, masih ada merapikan string sama delete.
Oke, selanjutnya proses adalah hapus. Untuk proses hapus sama, kita akan tambahkan tombol. Jadi nanti ada tombol hapus di sini ya. Kita tambahkan tombol hapusnya. Letakkan di sini. Sekarang kita lihat, kita refresh. Oke, tombol hapusnya sudah ada. Namun dia belum bekerja ya, karena kita belum memberikan fungsi di dalam tombol tersebut. Selanjutnya kita akan tambahkan ini sama tadi ketika kita menambahkan edit ya. Kita juga tambahkan ini. Jadi menambahkan on click di dalam tombol delete-nya melalui JavaScript yang tadi melakukan cloning. Yang melakukan cloning di sini ya. Berarti saya tambahkan sini. Oke, on click delete. Oke, sekarang kita tes. Harusnya dia akan muncul pesan error ya. Oh, belum bekerja malah. On delete. Oke, sama. Ini ada stripnya hilang. Nah, delete quote is not defined ya. Jadi fungsi delete quote ini masih belum ada karena di dalam sini on click-nya kita akan memanggil fungsi namanya fungsi delete quote. Di dalamnya ada quote ID, ada title. Ini masih belum dibuat. Sekarang kita akan coba buat. Oh, ini sama nih. Bentar, ada yang tertinggal ya. Ini sama tadi seperti edit. Jadi ketika quote itu bukan milik kita, maka kita tidak boleh menghapus dan tidak boleh mengeditnya. Nah, ini fungsi untuk delete-nya. Kita coba lihat ya. Type-nya adalah delete. Kita lihat apakah sama untuk delete. Sama, delete. URL-nya bla 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 bla, isinya adalah belakangnya quote ID. Sama ya. Dia tidak membutuhkan parameter apapun. Dia hanya butuh ID-nya saja yang ingin dihapus. Oke, sekarang kita coba. Kita buat fungsi hapusnya, fungsi delete-nya. Update, insert, kita buat di sini ya, delete. Ini seperti biasa, kopas ada enternya. Ini saya mencorokkan. Ini juga sama. Oke. Nah, ini digunakan untuk melakukan confirm ya. Sebuah apa namanya? Alert ya, sebuah alert yang digunakan untuk melakukan confirm apakah akan menghapus atau tidak. Kita coba. Seharusnya sudah berjalan. Wow, ada yang error nih. Error. Oke, error ada di sepertinya kelebihan kah? Bentar ya. If atau kurang satu. Oke, ternyata tadi penutupnya kurang satu ya. Sekarang sudah. Sekarang kita coba hapus. Apakah akan menghapus gitu ya? Kita coba hapus. Oke. Hilang. Hilang. Oke, berhasil ya berarti ya. Hilang. Oke. Oke, hapus sudah berhasil. Sekarang, nah ini view-nya masih belum bisa dibuka. Kalau ini bisa. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa belum bisa? Itu penyebabnya adalah karena adanya sebuah tanda petik di sini. Ini akan menyebabkan coding menjadi error. Ya, kita lihat di konsolnya akan muncul pesan. Oh, tidak muncul. Jadi ini akan menyebabkan coding itu menjadi error. Berbeda dengan ini. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita perlu merapikan stringnya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk merapikan sebuah string ya, supaya string tersebut ketika ada titik koma, petik gitu ya. Ketika ada petik, maka petik itu
tidak menyebabkan error. Kita coba di sini bagian cloningnya, tadi bagian cloningnya pada description, card description. Jadi di sini akan dilakukan sebuah replace ya. Petik 1 akan di replace menjadi petik 2 kalau nggak salah ya. Kita akan coba yang ini dulu. Oke. Sekarang kita coba. Masih belum bisa. Masih belum bisa ya. Ini masih error karena tanda petiknya. Kita lanjut ke sini ya. Pada bagian on view, on delete, on edit. Oke, on view-nya kita coba dulu. On view-nya. View. Oke, ini. Rapikan dulu. Oke. Kita coba. Wah, masih ya, masih belum bisa. Malah error semua nih. Sebentar. Oh, ini. Stripnya hilang. Nah, sekarang bisa ya. Sekalipun dia ada petiknya, sudah bisa dibuka. Kalau diedit apakah bisa? Oke, bisa. Kita coba save. Kita coba tambahkan petik lagi ya. Save. Oke, aman. Sekalipun petiknya ada 2. Selanjutnya bagian delete juga. Sebentar, ini apakah perlu bagian delete nya? Ini sama ya, kayaknya udah. Bagian delete. Oke, bagian delete aman. Bagian edit, nah bagian edit juga ini perlu kita tambahkan ini ya, replace ya. Jadi biar petiknya itu di replace. Ini find, edit, item find, edit. Oke. Item find. Kok editnya nggak ada? Sebentar. Oh, ini. Oke. Oh, bukan. Di mana dia edit detailnya ya? Oh, ada di sini. Ini lupa tidak di enter. Edit. Nah, ini di enter ya. Oke, jadi ada di sini enter, edit. Oke, di sini dia sudah pakai replace. Ternyata memang ini yang menyebabkan dia sudah bisa dilakukan edit. Oke, itu saja untuk praktikum hari ini ya. Kita coba lagi nih. Ini tadi ketika menambah. Oh, ini saya hide dulu biar rapi ya. Saya hide dulu. Oke. Nah, akan rapi. Coba lagi. Simpan. Nah, di sini dia tidak langsung melakukan reload ya. Harusnya langsung menampilkan my quote. Coba kalau mau menambahkan itu berarti ketika ada di sini, ini harusnya oke sih. My quote new. Oke, kalau begitu oke, kita coba lagi. Nah, gini aja ya. Ini saya jadikan tugas buat teman-teman. Jadi buat tambahan ya, bagi yang bisa menyelesaikan ketika tombol save-nya ditekan, dia langsung muncul quote-nya di sini. Itu nanti akan
diberikan nilai tambahan gitu ya. Itu tantangannya. Selebihnya tugasnya itu seperti biasa ya, teman-teman kerjakan semua langkah di atas tadi. Lakukan commit dan push ke GitLab repository project, upload ke hosting, kumpulkan dalam bentuk file dari GitLab dan link halaman tugas pertemuan 6 ya. Contohnya kalau file GitLab seperti ini, terus kalau link halaman webnya seperti ini. Kok error? Coba. Oh, praktis 7 ya. Praktis 7 masih belum saya masukkan. Oke. Makanya error. Oke, setelah ini akan saya masukkan. Itu saja ya. Jadi untuk praktikum kita hari ini ada 7A dan 7B. 7A itu terkait parsing data, lalu 7B itu terkait bagaimana kita melakukan proses CRUD-nya. Saya lihat ketika video ini dibuat sudah ada dua mahasiswa yang mulai melakukan penambahan data. Oke, nanti semua data akan muncul semua di sini. Begitu ya. Jangan lupa tugasnya seperti biasa, cek di LMS ya. Nanti form submitnya ada di LMS. Lalu jangan lupa nanti jika ada keterlambatan, pengurangannya itu adalah 30 menit. Baik, itu saja untuk praktikum kali ini. Silahkan teman-teman dilanjutkan untuk mengerjakan. Semoga lancar, semoga sukses. Jika ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung tanyakan di grup supaya kita dapat diskusi bersama-sama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.